Shalom. Ya, baru kali ini ya saya bahkan tidak sama sekali melihat yang hadir ya. Buat yang pertama kali perkenalkan, nama saya Laura. Saat ini saya bekerja sebagai ASN dan hari ini ya diberikan kepercayaan ya untuk sharing tentang keputusan untuk hidup kudus. Ya, dengar katanya, dengar temanya aja kayaknya udah eh, aduh Kak ini gimana gitu ya, kok kayaknya berat gitu ya. Dan saya percaya ya kalau kita pakai kekuatan kita sendiri atau pakai pola pikir kita sendiri pasti memang tidak mudah ya, tidak mungkin rasanya gitu ya untuk tetap hidup dalam kudus. Kak aku udah berusaha, udah PA, udah pemuridan, udah pelayanan, udah segala macam gitu. Tapi ternyata aku masih bisa jatuh dalam dosa gitu kan. Nah ini gimana Kak? Nah hari ini kita akan sama-sama belajar ya gimana ya, mau berkali-kali pun kamu jatuh ya, berkali-kali pun kamu dalam tanda kutip kalah, tapi poinnya Tuhan lihat adalah kamu mau balik lagi, kamu mau bangkit lagi, kamu mau memutuskan ya untuk tetap tunduk pada firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan ingat lagi kemarin baru dosanya gitu ya, tapi ayo putuskan bangkitnya. Ya, karena seringkali kita kalah karena kita memilih untuk udahlah gue pasti nggak berkenan. Udahlah Tuhan pasti udah nyerah sama hidup gue. Udahlah Tuhan pasti udah capek kayaknya nasehatin saya, enggak. Kalau hari ini kamu masih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kamu bertobat, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kamu berubah, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kamu bangkit. Ya, poinnya adalah bangkitnya. Bukan berapa kali kamu jatuh, tapi berapa kali kamu memutuskan untuk bangkit, memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, biarlah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita masing-masing. Ya, karena nih ya, kita buka pertama ayatnya dari Kejadian 17 ayat 1. Ya, ini ayat pertama. Akan ada banyak ayat yang akan kita buka pada siang hari ini. Ya, jadi kalau kakak kecepatan ngomongnya, tolong di chat ya. Nanti akan ada tim yang akan ngasih tahu kakak, kakak agak slow dong, gitu ya. Jadi saya akan pelan-pelan ya supaya adik-adik atau saudara-saudaraku bisa nyatet ya. Nah, biasakan mencatat ya. Kenapa saya bilang biasakan mencatat? Ini pengalaman saya sendiri ya. Semenjak 2005 ya. 2005 saya dimuridkan, saya dijangkau gitu ya. Saya nggak tahu bahwa Tuhan akan bawa sejauh ini ya saudara-saudara. Kalau dikumpulin nih ya buku-buku catatan saya itu mungkin udah banyak ya. Tapi ya ketika saya mau lagi perasaan down kah atau apa gitu ya, saya buka gitu ya salah satu buku catatan saya gitu ya, itu saya sendiri bisa nangis lagi ya, terharu gitu. Saya bilang gini, waktu proses apa ya saya bisa nyatat kayak gini ya gitu, dalam perasaan seperti apa ya kok saya bisa mencatat seperti ini, dan itu memberkati saya ya. Jadi jangan eh, apa lalukan gitu ya pertemuan-pertemuan gitu ya, dan karena kita memori kita ini, otak kita ini kan ya cuma segede bapau ya, menurut riset katanya cuma segede bapau, dan 2 menit kemudian pun kamu sudah lupa yang kalimat yang kemarin yang tadi disampaikan teh apa gitu ya. Nah tapi kalau kita mencatat ya minimal poin-poin pentingnya, nah, percayalah ya, suatu hari kamu membuka catatanmu lagi, kamu akan merasa sangat terberkati gitu. Oke ya, jadi ayo murid-murid yang responsif, maaf jangan ngepotong ya, responsif ya, ayo ambil catatannya ya. Di sini saya lagi ada di Bandung gitu ya, di ruangan sebelah ya ada saudara-saudara kita juga yang lagi ikut disciple camp ya. Buat saudara-saudara yang belum bisa ikut tahun ini, apakah karena jarak atau karena lain hal, jangan kecil hati ya. Kita rindukan akan ada juga ya retreat di daerah-daerah gitu. Oke. Nah, yuk kita buka sama-sama Kejadian 17 ayat 1. Sudah ada di sana? Kalau sudah ada di sana kasih reaksi. Walaupun saya nggak bisa ngeliat reaksinya ya. Oke. Saya percaya sudah di sana. Oke. Nah, saya akan bacakan ya. Ketika ini Abram masih bernama seperti Abram ya, belum berubah menjadi Abraham, berumur 99 tahun. Ada yang udah 99 tahun di sini? Tentu tidak, ya belum ada ya. Kakak saya baru kemarin bahkan ya lulus gitu ya. Nah, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kita tahu Abram ini seperti apa ya kejadiannya ya, dia
diminta sama Tuhan keluar dari bangsanya, pergi ke suatu daerah yang dia nggak tahu gitu kan, tapi dia taat. Ya. Tapi nih ya, dia baru umur 99 tahun. Ya, Tuhan menampakkan diri. Kalau sekarang kalian ya mendengarkan firman ini, umur kalian baru berapa? Mungkin 17, 20, 30, 40 gitu ya. Masih belum setengahnya Abraham. Artinya bersyukurlah kalau hari ini Tuhan katakan kepada kalian, hiduplah ya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Itu destininya Tuhan untuk setiap kita. Ya, tidak bercela. Tuhan nggak bilang sama Abraham, hiduplah setengah-setengah, ya setengah sempurna, ya atau ya terserah kamu lah setengah-setengah, tapi adalah sebagian dari hidupmu untukku gitu ya. Enggak ya. Tuhan justru bilang apa? Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya. Tuhan menghendaki kita juga hidup dengan tidak bercela. Karena sejak semula ya Tuhan mendestinikan kita untuk apa? Serupa ya dengan gambar dan rupa Allah. Gambar Allah itu kayak apa sih? Sempurna. Ya. Gambar Allah itu sempurna, maka Dia juga menginginkan anak-anaknya untuk sempurna. Ya. Oke. Nah, ketika kita hidup ya di bawah standar apa yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, itu artinya kita sedang tidak menghormati Tuhan. Ya, ketika kita tidak menerima penyembuhan yang sudah Tuhan perkenankan kepada kita, itu pun kita sedang tidak menghormati bilur-bilurnya yang tercurah pada kita. Karena ada orang-orang yang seperti ini, Tuhan aku mau pulih, aku mau sembuh. Tuhan sudah kasih medianya nih, tapi kamu merasa ketidaklayakanmu jauh lebih besar, akhirnya kamu tidak mengambil gift itu. Kamu tidak mengambil kasih karunia itu. Nah, ya akhirnya dia bertahan dengan enggak Tuhan, aku nggak layak kata Tuhan, aku udah ngelayakin kamu, aku sudah memperkenankan kamu, aku sudah menebusmu ya dengan darahku yang kudus, maka kamu layak. Ayo mari datang ke hadapanku, ayo mari datang ke hadapan Tuhan dan hiduplah dengan tidak bercelah. Ya, jadi jangan turunkan standar kita saudara-saudara. Ya, jangan ikut standar dunia yang tampaknya menggoda ya, gampang terkenal, gampang mendapatkan segala sesuatu mungkin gitu yang mereka tawarkan, tapi ternyata ujungnya kepada maut ya, bukan mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan malah ya. Jadi jangan turunkan standarmu ya. Standar kita adalah sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna, gak kurang. Kak aku sempurna tapi 98%, enggak. Kata sempurna itu kayak apa sih ya? Kalau kita umpamakan tentang persentase ya 100% ya. Ya. Nah, apalagi kalau katakan tentang pembagian yang utuh bulat gitu ya, tidak setengah-setengah Tuhan kasih. Ya. Jadi untuk mendapatkan untuk bisa hidup dalam kesempurnaan itu pun Tuhan kasih ya akses untuk bisa tetap hidup dalam kesempurnaan. Nanti kita akan belajar sama-sama di slide berikutnya. Nah, ya, jadi jangan hidup di bawah standar yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, artinya kau sedang tidak menghormati Tuhan. Ya. Jadi jangan setengah-setengah ngikut Tuhan. Kalau dulu pembimbing saya bilang, ya ikut Tuhan tuh nyemplung, ya jangan setengah-setengah 50%, 50% lagi enggak gitu ya, enggak. Ya putuskan sekarang, ya, ya, tidak, tidak. Ya. Oke. Nah, ada dua sumber kekuatan ya bagi kita anak-anak Tuhan, ya, yaitu yang pertama roh manusia itu sendiri dan pengurapan Roh Kudus. Buat adik-adik yang udah belajar di KD, maaf bukan di KP ya, KP itu kita di maaf KD 1 ya kalau saya nggak salah, yang manusia itu terdiri dari 3 bagiannya ya. Itu apa, ada tubuh secara fisik ya, ada jiwa, ada juga roh. Nah, roh ini yang kita jarang untuk aktifkan atau bangkitkan. Ya, roh ini yang nggak, bahkan mungkin nggak pernah kita pedulikan gitu ya. Yang kita pedulikan tuh tampilan luar, tampilan fisik, gimana supaya cantik, gimana supaya cuman apa gitu, pakai skincare, oh perawatan maksimal. Ya, tapi guys ya, adik-adik, saudara-saudara ya, ada satu bagian dari tubuh kita, bagian dari hidup kita ini ya, yang namanya roh, yang Tuhan kasih ya, roh manusia yang akan memampukan kamu untuk menjadi kuat. Ya. Kebanyakan orang ya lebih suka kekuatan yang berasal dari pengurapan Roh Kudus. Karena itu kayak given ya, karunia gitu ya kan. Ya terserah Roh Kudus ya mau ngasih atau tidak. Tapi mereka mengejar itu. Baik nggak? Baik, sangat baik. Ya.
Tetapi roh manusia yang dewasa dan kuat itu juga sangat penting. Ya. Karena ya, roh manusia yang kuat tidak diperoleh dari karunia, ya, tapi sesuatu yang kamu peroleh karena dibangun dengan kedisiplinan. Rohmu kuat karena sering latihan dengan kedisiplinan. Dan seseorang juga tidak akan pernah jatuh karena pengurapannya, ya. Justru mereka sering jatuh karena rohnya yang lemah, ya. Karena tidak memiliki kekuatan untuk bahkan bertahan dan melawan setiap godaan iblis. Maka dia jatuh lagi, dia jatuh lagi. Jadi hari ini saya mau bilang kekuatan kita itu Tuhan kasih dari dua sumber, pengurapan Roh Kudus dan juga roh yang ada di dalammu. Bangkitkanlah roh ini. Gimana Kak cara bangkitkannya? Kan pertama dia harus disiplin. Ya, disiplin seperti apa? Ya, kita akan baca ya dari dua contoh dulu ya, dua tokoh dulu ya. Karena Roh Kudus ini Roh Allah ini atau roh ya, manusia ini gitu ya yang akan memampukan kita untuk hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah, pertama kita akan belajar dari Yusuf ya. Kita buka sama-sama di Kejadian 39. Kalau Kakak kecepatan tolong infoin ya. Oke. Sudah dapat Kejadian 39? Katakan amin. Yang di sini katakan amin ya. Oke. Judulnya adalah, judul perikopnya adalah Yusuf dari rumah Potifar hingga penjara. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dia lihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, ia berteriak memanggil seisi rumahnya. Katanya kepada mereka, lihat, ia membawa seorang Ibrani kepada kita supaya orang ini mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak dengan suara keras. Ketika ia mendengar aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku dan ia lari keluar. Perempuan itu lalu menaruh baju Yusuf di sisinya sampai tuannya pulang. Ia pun menyampaikan kepada Potifar cerita yang sama. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kepada kita mendekati aku hendak mempermainkan aku. Namun ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Mendengar cerita yang disampaikan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, bangkitlah amarah tuannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dijebloskan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah ia dipenjarakan di sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara itu. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Ya, itu satu kisah tentang Yusuf ya. Bagaimana Yusuf ini ya digoda berkali-kali, tapi dia tetap tidak mau, ya, tidak mau melanggar kekudusannya Tuhan. Apa yang dilakukan sama Yusuf? Dia bahkan tidak mengindahkan. Jadi apa? Kayaknya ya, si selama hidupnya dia menjadi wanita yang dipuja-puja. Ya, tiba-tiba ada seorang pria yang menolak dia, waduh dia sakit hati ya. Dia aduh gitu ya, langsung berbuat yang macam-macam, memfitnah dan segala macam ya kan untuk yang niatnya untuk menjatuhkan si Yusuf. Tapi Yusuf ya, yang saya sangat suka adalah kesetiaan hatinya Yusuf ini. Dikatakan di situ ya, dia meskipun udah dihina, difitnah, dipenjara, tapi hatinya tetap setia. Ya, dan dibilang apa? Karena kesetiaannya dia itu ya untuk tunduk pada firman Tuhan, apapun yang dilakukannya berhasil. Dan dia menjadi kesukaan orang-orang yang ada di sekitarnya, gitu loh. Ya, sampai si tante ini dengan jurus apalah mungkin ya mempengaruhi sehingga si Potifarnya terpengaruh dan amarah menguasai hati Potifar. Padahal tadi dibilang di situ di ayat 6 ya, Potifar itu tidak perlu lagi memusingkan apapun ya kecuali makanannya sendiri. Ya, artinya si Potifar ini pun melihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf, ya. Yang mana Potifar tuh nggak tahu Tuhan apa yang disembah sama si Yusuf ini gitu ya. Tapi dia mempercayakan segala sesuatunya untuk dikelola sama Yusuf dan semuanya berhasil. Ya. Dan semua yang dikerjakan sama Yusuf itu menghasilkan ya hasil yang mungkin berkali-kali lipat ganda gitu ya. Sehingga si Potifarnya ya cuan terus gitu ya, untung terus gitu ya. Nah, mana ada tuan yang nggak seneng dapat apa dibilangnya anggota ataupun anak buah seperti ini gitu kan, nggak usah perlu diusur-usuruh, udah bisa kerja sendiri, dia malah menghasilkan gitu ya. Tapi si Yusuf ya, yang di sini dibilang enggak mau ya, tidak mengindahkan itu tuh kata-kata itu ya, tidak mengindahkan, cuek gitu ya. Wah, sakit hatilah si tante Potifar. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan baca satu lagi ya tentang Simson. Kita baca di Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 22. Karena nanti saya akan buat satu perbedaannya ya dari kedua orang ini. Hakim-Hakim 16 ayat 1 sampai 22. Sudah dapat? Oke. Ya, saya bacakan Simson di Gaza. Ya, ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita. Ini saya pakai terjemahan baru buku Alkitabnya ya, pelacur. Langsung dikatakan seperti itu pelacur. Lalu menghampirinya. Ini ayat pertama aja udah seperti ini ya. Lalu menghampirinya. Ya, orang Gaza diberitahu Simson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan pengadaan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena berpikir menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simpson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Simson dan Delila. Sesudah itu, Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu, raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, "Rayulah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya demikian besar dan bagaimana kami dapat menundukkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu." Kemudian Delila berkata kepada Simson, "Beritahukanlah kiranya kepadaku, mengapa kekuatanmu demikian besar dan bagaimana engkau harus diikat supaya dapat ditaklukkan." Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan, aku akan menjadi lemah sama seperti manusia lainnya." Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dengan 7 tali busur baru yang belum dikeringkan. Ia pun mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sementara ada orang yang siap menyergap di kamarnya, berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang Filistin menyergap engkau, Simson, tetapi tali-tali busur itu diputuskannya seperti tali rami putus kena api. Dan letak kekuatannya pun belum ketahuan." Kata Delila kepada Simson, "Benar-benar engkau telah mempermainkan dan membohongi aku. Sekarang beritahukanlah kiranya kepadaku, bagaimana engkau dapat diikat."
Jawab Simpson kepadanya, jika aku diikat erat-erat dengan tali baru yang belum dipakai untuk apapun, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Lalu Delila mengambil tali baru dan mengikatnya dengan tali-tali itu. Berserulah ia kepada Simpson, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Sementara itu ada orang yang siap menyergap di kamarnya. Namun tali-tali itu diputuskannya dari tangannya seperti benang saja. Delila berkata lagi kepada Simpson, sampai sekarang engkau mempermainkan dan membohongi aku. Beritahukanlah kepadaku bagaimana engkau dapat diikat. Jawab Simpson kepadanya, kalau engkau menenun ketujuh jalinan rambutku dengan benang pada alat tenun, lalu mematoknya pada dinding, aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Setelah perempuan itu mengokohkan tenunan itu dengan patok, berserulah ia kepadanya, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Ia pun terjaga dari tidurnya dan disentaknya, lepas patok dan benang pada alat tenun itu. Kata perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku mencintaimu, padahal hatimu tidak sepenuhnya untukku. Sekarang sudah 3 kali engkau mempermainkan aku dan tidak mau memberitahukan kepadaku mengapa kekuatanmu demikian besar. Karena berhari-hari perempuan itu merengek-rengek dan terus mendesaknya, batinnya tertekan sampai mau mati rasanya. Dia lalu memberitahukan kepadanya semua rahasia hatinya. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, lenyaplah kekuatanku dan aku akan menjadi lemah seperti manusia lainnya. Ketika Delila melihat bahwa Simpson telah memberitahu kepadanya semua rahasia hatinya, ia menyuruh orang memanggil raja-raja kota Filistin dengan pesan, kali ini datanglah kemari sebab ia telah memberitahu kepadaku semua rahasia hatinya. Lalu raja-raja kota Filistin itu datang kepadanya dengan membawa uang. Kemudian perempuan itu membuatnya tertidur di pangkuannya dan memanggil seseorang untuk mencukur ketujuh jalinan rambutnya. Demikianlah Simpson mulai ditaklukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap. Lalu perempuan itu berseru, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya seperti yang sudah-sudah. Aku akan luput dan meronta lepas. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin menangkapnya dan mencungkil kedua matanya. Mereka membawanya ke Gaza dan membelenggunya dengan 2 rantai tembaga. Lalu ia diperbudak sebagai penggiling di penjara, tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Ya. Dari 2 kisah ini ya, kita sama-sama belajar bahwa kedua orang ini sama-sama diurapi oleh Tuhan. Ya, kita terlihat ya kan secara fisik itu tadi kan dibilang Simpson gitu kan lebih powerful, lebih kuat ya. Sampai tadi dia bilang apa? Bukan dinding, pintu ya. Kedua tiang pintunya gerbang kota. Itu bisa dia angkat guys naik ke gunung. Ya, kita kayaknya saya apalagi yang angkat galon aja sudah capek ya. Yang ini dia ngangkat gerbang pintu ya, apa pintu gerbang kota ya dan tiangnya artinya nggak bukan barang yang mudah untuk diangkat gitu ya. Dia sangat powerful, ya sangat kuat ya. Namun apa yang terlihat di Simpson? Kondisi rohnya lemah. Ya. Dia tidak pernah mengembangkan kekuatan rohnya. Ya. Dia tidak pernah mengembangkan kekuatan rohnya. Dia sangat bersandar pada kekuatan fisiknya. Dia diurapi, dia sangat diurapi ya. Dia sangat bersandar pada kekuatan rohnya ya. Dia tidak pernah bersandar pada kekuatan Allah ya. Dan akhirnya apa? Ketika digoda gitu ya, perempuan sama perempuan ya, dua-duanya ya, bukan berarti karena saya perempuan ya, perempuan penggoda tidak ya, bukan begitu maksudnya ya. Jadi dua-duanya ini memiliki apa? Mengalami godaan yang mirip gitu ya, digoda oleh wanita, tapi responnya sangat berbeda ya. Simpson yang tadinya katanya gagah perkasa secara fisik malah apa? Tidak kuat mendengar rengekan Delila. Berhari-hari ngerengek sampai kata dia bilang apa? Simpson mau mati rasanya. Akhirnya dia ungkapkan seluruh rahasia yang seharusnya tidak dia ceritakan. Ya, kelemahannya ya. Dia ceritakan kepada orang yang tidak takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Komitmen kekudusan yang tidak dijaga oleh Simpson menjadi celah bagi kehancuran hidupnya. Ya, dan dibilang tadi di akhir matanya dicungkil, ya. Mata itu untuk melihat, ya. Sama seperti kita ketika kita sudah melanggar kekudusan, ya. Mata rohani kita yang untuk melihat visi Tuhan, yang untuk melihat janji Tuhan, yang untuk melihat jalan-jalan Tuhan, akhirnya blur. Akhirnya nggak sanggup untuk menangkap, nggak bisa untuk mendengar apa Tuhan yang Tuhan inginkan untuk aku kerjakan, yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Semua jadi abu-abu.
Maka jangan langgar komitmen kekudusan itu. Itu akan menjadi celah bagi kehancuran hidup kita. Berbeda tadi dengan Yusuf ya, kita lihat sifatnya sama ya, dia juga dibilang apa? Sangat tampan ya, perawakannya ya. Tapi dia tidak berkajang pada si perawakannya itu gitu loh. Dia tidak menjadikan perawakan itu menjadi alat untuk memanipulasi orang lain sehingga orang lain suka sama dia. Enggak. Orang lain suka sama dia karena kelembutan hatinya. Orang lain suka sama dia karena kesetiaannya. Orang lain bisa menerima dia padahal dia dibuang loh ya, jadi dia dibuang, dijadikan budak dan segala macam, di penjara pun tetap kepala penjara pun suka sama dia, bukan karena tampannya, bukan karena parasnya, bukan itu yang dia jual. Tapi karena dia, orang-orang bisa merasakan orang ini lembut hati ya. Orang ini kok baik ya. Pernah nggak saudara-saudara seperti itu ya, dihampiri oleh seseorang gitu kan, eh, tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia curhat aja cerita sama kalian gitu ya. Kenapa? Ya, pernah nggak ngerasain seperti itu? Hadirat Tuhan yang biasa kalian alami, yang biasa kita kita bangun ketika kita lagi saat teduh, ketika lagi berdoa, ya, itu akan menarik orang-orang datang kepadamu, menarik orang-orang untuk dekat kepadamu. Ya, tidak bisa dijelaskan gitu ya. Tiba-tiba dia curhat, dia cerita apapun latar belakangnya. Ya. Makanya saya bilang, eh, bangun hubungan sama Tuhan tuh ya daily gitu ya. Enggak hanya pada saat, oh persekutuan, lagi persekutuan. Pasti kakak pembimbingku akan nanya nih, lu datang nggak? Lu datang nggak? Karena absensi. Enggak. Datang kepada Tuhan ya karena saya rindu Tuhan. Saya rindu untuk kenal Tuhan lebih lagi. Saya rindu untuk mengerti firman-Mu lebih lagi. Si Yusuf tidak bersandar pada apa yang sudah dia miliki secara fisik. Simpson sangat bersandar pada apa yang dia miliki secara fisik. Plus urapan-urapan yang lain. Tapi Yusuf tahu ya. Saya mungkin kalau kalau bisa dibilang banyak alasan untuk Yusuf itu marah dan kecewa sama Tuhan. Betul? Ya, udah dibuang dari keluarganya, dijual, difitnah, dipenjarakan, dilupakan lagi di penjara. Banyak alasan untuk dia kecewa sama Tuhan, tapi dia tetap pegang janji Tuhan. Dia tetap pegang apa yang sudah diajarkan kepadanya. Ya. Hanya sayang waktu itu dia kan memang belum dewasa aja, maka dia menceritakan mimpinya kepada orang-orang yang belum diajar mungkin juga, atau secara roh juga belum kuat atau belum dewasa. Nah, disinilah prosesnya. Ya. Oke, nah kita lihat gitu ya, betapa pentingnya ya untuk membangun manusia roh kita itu, ya, untuk menjadi kuat. Ya, Yusuf, ya, dia menghormati Tuhan lebih daripada keinginan dagingnya. Yusuf, ya, memilih untuk terus hidup di dalam kekudusan meskipun itu membuat dia difitnah dan dipenjara. Yusuf tidak kompromi akan dosa. Ya, walau ada banyak kesempatan dan alasan untuk itu. Kalau dia mau kecewa sama Tuhan, udahlah Tuhan, Tuhan juga udah ngelupain gue. Udahlah, ngapain gue sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pun aku makin dipenjara. Sungguh-sungguh pun aku makin dilupakan. Ya mana Tuhan, dia bisa aja pakai kalimat itu, tapi dia nggak menggunakan itu. Ya, Yusuf tidak pernah bermain-main pada kekudusan Tuhan. Ya, dia tahu dia orang yang diurapi, ya dia bersungguh-sungguh membangun manusia rohnya sehingga kehidupan kerohaniannya stabil. Ya, urapan dia miliki, manusia roh yang kuat dia miliki, itu yang membuat dia jadi stabil. Ya, kalau kalian ngerasa mungkin kok aku cepet ini ya, ada masalah di kantor aja atau masalah di perkuliahan aja aku down, aku lemah dan segala macam, cek ya. Bagian mana dari tubuh dari hidup kita ini yang nggak on the track, ya. Itu yang bisa membuat kita kadang-kadang nggak stabil, ya. Ngikut Tuhan tuh jangan kayak ngukur jantung ya, ritme jantung naik turun naik turun naik turun, enggak ya. Pastikan naik terus gitu ya. Jangan naik turun gitu. Ya. Ayo kita upayakan ya kedua-duanya ini sama kuatnya supaya kehidupan kerohanian kita stabil. Nah, karena inilah juga yang menjadi kehendak Allah ya. Jangan berkajang pada urapan-urapan semata. Oh ya, saya bisa Kak. Oh, atau karunia-karunia gitu ya. Saya dapat karunia nubuatan, karunia penglihatan gitu. Cuman itu aja yang dia andalkan gitu loh. Tapi nggak pernah bangun rohnya. Nanti kamu jadi ngaco. Ya, jadi ngarang-ngarang bahkan ini mimpinya apa ya artinya? Hanya itu aja terus yang dikenang-kenang gitu ya. Enggak gitu. Ya, ayo bangun manusia rohnya ya. Agar apa? Supaya kuat dan berfungsi maksimal sebagai anak-anak Allah. Ya.
kita percaya bahwa tubuh kita ini ya seperti yang tertulis juga ya di 2 Korintus 3 ayat 3 gitu ya. Karena telah ternyata, ya saya langsung bacakan aja karena saya sudah tulis di sini ya. 2 Korintus 3 ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Tubuh kita ini merupakan bejana di mana Roh Kudus berbicara dan berkarya. Ya. Bejana ini menjadi penting bagi Allah. Kenapa? Ya, karena melalui bejana ini atau tubuh ini, Allah dapat menggunakannya sebagai alat bagi kerajaan atau bagi Injilnya dapat tersampaikan ke seluruh dunia. Ya, menjadi surat Kristus yang terbuka itu yang seperti itu. Makanya Tuhan bilang, ini bejana penting. Ya, ini bejana ini penting. Kalau bejana ini tidak dijaga, nggak akan mungkin bisa menjadi surat Kristus yang terbuka. Ya. Surat Kristus yang terbuka itu artinya bahkan lu belum ngomong pun, ya kita belum ngomong nih ya tentang firman Allah, tapi orang bisa merasakan gitu. Kok ada yang beda dengan orang ini? Kok dia bisa bersikap seperti itu? Kok dia bisa lembut seperti itu perkataannya? Kok dia bisa apa kalau dia yang ngomong tuh kita paham gitu, kita mengerti gitu. Karena bejana ini ya, berfungsi maksimal sebagai surat Kristus yang terbuka. Bagi Tuhan itu penting. Ya, bagi Tuhan itu penting. Ya. Tetapi kalau kita tidak mendisiplinkan tubuh ini atau bejana ini akan menjadi musuh kita. Tubuh ini bisa menjadi musuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini memiliki kehendak, saudara-saudara. Ya, dia memiliki keinginan-keinginan. Ya, ya memiliki hal-hal yang untuk apa? Mencari kesenangan untuk diri sendiri. Ya, contohnya misalnya, ya saya percaya ya yang mendengarkan firman hari ini nggak ada lagi ya yang ngerokok ya. Ya, di ruangan nggak ada. Ya, saya tahu ya muka-mukanya gitu ya. Atau ada yang berbuat asusila? Saya percaya tidak. Ya, alkoholik sesekali Kak, Desember aja kalau kumpul-kumpul gitu. Itu mah bukan alkoholik ya. Ya, itu kadang-kadang ya di saya juga di keluarga saya juga ya kalau orang Batak udah kumpul ya, oh pasti ada yang ijo-ijo, yang berbintang. Ya. Jadi ayo jaga tubuhnya. Kalau kita tidak mendisiplinkan tubuh kita, tubuh ini bisa menjadi musuh kita. Tubuh kita ini bisa menjerumuskan kita. Tubuh kita ini bisa menjatuhkan kita. Kuasailah. Ya, nanti ada satu ayat ya dikatakan ya, kuasailah. Ya, sebelum ke situ, kita baca dulu di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Sudah dapat? Sudah. 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu. Ini adalah bait Allah. Tadi pertama ya dikatakan sebagai bejana. Bejana untuk apa? Bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Ya, bagi Tuhan itu sangat penting. Bejana ini harus dijaga. Dan yang kedua dibilang apa? Bait Allah. Ya, bait Allah itu ya tempat Allah berdiam. Ya, dalam perjanjian lama ya dibilangkan bait Allah adalah bangunan fisik yang sangat dihormati. Ya, tempat Allah berdiam dan umatnya beribadah. Namun di perjanjian baru ya Paulus mengatakan sesuatu yang luar biasa melalui 1 Korintus 3 ayat 16 ini. Kita sendirilah bait Allah itu. Kamu dan sayalah bait Allah itu. Setidak layak apapun kamu memandang dirimu, kau adalah bait Allah. Sama-sama katakan, Tuhan terima kasih, kau menjadikanku baitmu. Kau menjadikanku baitmu. Kita sendirilah bait Allah. Artinya, ya, kehadiran Tuhan tidak lagi terbatas pada bangunan. Ya, tapi dia berdiam pada setiap kita. Berdiam dalam diri setiap orang-orang kudusnya Tuhan. Ya. Nah, jadi jangan abaikan itu gitu ya. Bait Allah loh ini ya, jangan anggap enteng gitu loh. Ini bait Allah. Ya. Ya, yang pertama yang saya akan jelaskan ya dibilang bait Allah adalah tubuh adalah tempat kediaman Allah. Ya.
Tuhan yang kudus ya memilih tinggal di dalam dirimu. Ya, Tuhan yang kudus tinggal di dalam sesuatu yang tidak kudus ini. Kenapa Tuhan mau? Gitu ya. Karena Tuhan sayang. Ya, Tuhan sudah menguduskanmu dengan darahnya yang kudus. Jadi jangan lagi pakai pola pikir, Tuhan aku nggak kudus, aku nggak layak. Ya, tapi kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dilayakkan. Saya nggak tahu kenapa saya mengulang-ulang kalimat ini. Ya, supaya pola pikirnya dulu dihancurkan gitu ya. Berkata saya nggak pantas Tuhan, saya nggak kudus Tuhan, tapi kamu sudah dikuduskan, kamu sudah dilayakkan. Ya, karena itu jagalah kekudusan tubuhmu. Ya, tidak sembarangan dibawa, tidak sembarangan digunakan, gitu ya. Jangan mencemari bait Allah ini dengan dosa. Ya, kalau dibilang tempat kediaman, ya coba bayangkan nih kalian sekarang kan ada di kamar kalian masing-masing ya, atau di rumah kalian masing-masing ya. Misalnya kalian pulang dari tempat yang jauh, buka pintu, ya lihat rumah berantakan atau lihat kamar berantakan, nyaman atau tidak? Nggak nyaman ya. Yang ada apa? Kita bereskin. Atau udahlah kalau kita lagi malas banget, udah tutup pintu, ya keluar cari tempat yang lebih nyaman. Kita akan berupaya, maksud saya, kita akan berupaya untuk menjadikan tempat kediaman kita itu nyaman. Seperti itu juga dengan Tuhan. Dia lihat nih bait Allahnya, ya, ada yang nggak beres, maka dia akan membongkar supaya dia nyaman tinggal dalam kita. Jadi kalau Tuhan hari ini masih membongkar hidupmu, terima kasih Tuhan Yesus. Artinya Tuhan mau berlama-lama tinggal dalam hidupmu. Karena dia mau nyaman. Rohnya mau tinggal di dalammu. Dia cari kenyamanan itu, maka dia akan singkirkan setiap kerikil kah, setiap kepahitan kah, setiap hal-hal yang belum kau lepaskan. Dia mau menjadikan ini bait Allah, kediaman. Dia mau nyaman tinggal di sini. Luar biasa ya. Dan Tuhan gak akan selesai sampai benar-benar dia lihat, ya ini yang aku mau. Dia gak akan berhenti bekerja, mengubahkanmu, memprosesmu, sampai Tuhan berkata, ya udah selesai. Jadi kalau hari ini, ya kau ngerasa, kok Tuhan tuh banyak kali ya ngasih problem dalam hidupku misalnya, atau masalah kah, atau pengujian kah, ya terima kasih gitu ya. Coba pola pikirnya diubah, terima kasih Tuhan untuk setiap masalah ini, untuk setiap pengujian ini. Karena aku tahu Tuhan lagi memurnikanku. Aku tahu Tuhan lagi memprosesku untuk jadi tempat kediaman yang layak. Ya. Nah, itu ya. Nah, supaya apa? Dibilang di Imamat 11 ayat 45 dikatakan apa? Hendaklah kamu kudus sebab aku ini kudus. Ya, Tuhan sendiri ingin kita menjadi kudus. Gak kurang dari itu. Gak kurang dari itu. Boleh sih Kak, aku pengen juga hidup dalam kekudusan, tapi udah, ya jangan kata tapinya. Kalaupun kita, tadi saya bilang, kalaupun kau masih jatuh lagi, Tuhan gak ngelihat berapa kali jatuhnya. Tuhan lihat berapa kali kau mau bangkit. Berbalik kepada Tuhan dan mengejar Tuhan lagi. Itu yang paling penting. Ya. Nah, yang kedua, ya dibilang bait Allah, itu artinya apa? Tubuhmu adalah alat kemuliaan Tuhan. Ya. Allah ingin memakai tubuhmu untuk pekerjaannya, ya. Ya, melayani, bersaksi, menolong sesama, ya. Itu alat kemuliaan, ya. Dikatakan di Roma 12 ayat 1, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang hidup, ya. Artinya kalau yang hidup ini bergerak atau tidak bergerak? Bergerak. Ya, artinya bisa difungsikan. Ya, jangan pasif. Ya, anak-anak Tuhan jangan pasif. Jangan itu kan bukan masalahku. Itu kan bukan problemku. Enggak, ayo begitu dengar misalnya, wah Indonesia lagi mengalami ini, ayo ambil posisimu. Minimal berdoa. Kalaupun nggak bisa melakukan sesuatu perubahan ya untuk bangsa kah atau untuk kantor kah atau untuk apapun yang kau lihat tidak seharusnya, minimal kau ambil bagian dengan berdoa. Ya, tubuhmu ya adalah alat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan kedagingan. Ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sesuatu yang dikatakan hidup itu dia bergerak, dia bernafas, dia berfungsi. Ya, dia bermultiplikasi. Kalau tidak, dia bukan sesuatu yang hidup. Kalau kau menolak pertumbuhan dari Tuhan, ya menjadi pasif tadi, ya aku cuma melakukan apa yang menjadi bagianku aja deh, yang bagian-bagian tertentu yang memang aku suka aja deh. Gitu ya. Nah, itu kau menolak untuk menjadi sesuatu yang hidup. Nah, ketiga ya,
dikatakan bait Allah, ya tubuh ini harus dirawat ya, dirawat juga ya. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, saya coba bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, harus dirawat. Cara memuliakannya dengan apa? Dirawat. Ya, jangan tadi yang saya bilang ngerokok lah, ataupun minum minuman keras kah, atau berbuat yang nggak berguna gitu ya. Saya pernah saudara-saudara ditegur sama Tuhan hanya karena saya ini kan zaman masa-masa saya masih kuliah gitu ya. Saya tidur di atas jam 12. Itu ditegur sama Tuhan. Loh kan Tuhan, saya kan juga tidurnya karena ngerjain tugas. Enggak, ubah. Ya, jadi lebih dimatengin lagi ya memanage waktu. Gue bilang, ya ampun, yang lain perasaan tidur jam berapapun kayaknya nggak digini-giniin amat sama Tuhan gitu ya. Ditegurnya lewat apa? Saya pernah sampai dibilangnya infeksi liver. Jadi livernya membengkak karena kelelahan. Gitu. Ditegurnya lewat situ. Oh iya, ya ini berarti nggak boleh lagi gitu ya. Saya ada batasnya berarti gitu kan. Walaupun yang kita kerjakan itu juga baik gitu ya. Tapi Tuhan mau benar-benar memanage waktu. Ya, dan itu diajarkan sama Tuhan. Ya, kalau sekarang ya saya bersyukur ya bisa memanage waktu itu semua. Pekerjaan tidak keteter, kuliah tidak keteter, anak PA juga masih tetap jalan gitu ya. Jangan pakai alasan, Kak saya sibuk jadi nggak bisa PA. Suka banget tuh saya dengar kayak gitu, Kak saya sibuk jadi nggak bisa PA. Pengen rasanya saya bilang, yuk kita saling tunjukin jadwal, yuk kita pengen lihat deh sesibuk apa sih gitu ya. Karena saya percaya ya, 24 jam yang Tuhan kasih, 24 jam itu Tuhan juga ingin kita melakukan hal-hal yang optimal. Ya. Bukan cuma sekedar maksimal, tapi optimal. Ya. 24 jam Tuhan kasih, ayo kerjakan, ayo lakukan, ayo hidupi. Kita nggak bisa soalnya memutar waktu lagi, akhirnya terbuang begitu saja. Gitu. Ya, jadi ayo kerjakan bagian-bagian kita dengan optimal. Nah, yang keempat ya, dibilang bait Allah itu seperti apa sih? Ya, tubuhmu harus mencerminkan Kristus. Ya, tadi ya yang menjadi saksi Kristus itu ya di 1 Korintus 6 ayat 20 juga dibilang apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, coba lihat gitu ya dari apa yang kau lakukan udah mencerminkan Kristus belum? Cara berbicara, ya, cara bertindak, cara berperilaku udah mencerminkan Kristus belum? Ya. Anak-anak Tuhan tuh nggak ada yang dibilangnya selodor teh apa ya, asal gitu ya, ngejalani hidupnya gitu-gitu aja, enggak ya. Justru di dalam Tuhan itu ada loh ya program-program atau apa ya, terjadwal lah karena Roh Kudus itu tertib ya, Roh Kudus itu tertib. Makanya saya bilang saja ditegur gitu ya, oh nggak boleh nih, nggak bisa lagi nih gitu ya. Nah terus dibilang apa, jadi bait Allah itu tempat terjadinya transformasi rohani ya. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Ya, karena Roh Allah tinggal di dalam kita, ya. Tubuh kita ini menjadi tempat di mana proses pembaharuan dan pertumbuhan rohani terjadi. Semasa kamu masih hiduplah terjadi perubahan. Kalau kamu udah mati mah enggak, udah selesai. Ya, justru sebelum kita dipanggil pulang sama Tuhan, ayo kita upayakan supaya kita terus mengalami pembaharuan, terus mengalami pertumbuhan rohani. Ya, ada transformasi terjadi dalam hidupmu. Ya, itulah yang dikatakan namanya bait Allah. Enggak pasif, saudara-saudara. Ya, enggak pasif. Ya. Jadi saya juga heran kalau ada orang, ya dia rajin PA, dia rajin persekutuan, tapi enggak ada perubahan dalam hidupnya. Kok bisa ya? Saya tipikal orang yang enggak suka dengan suatu keadaan yang stuck. Jadi saya gemes gitu kadang-kadang. Untuk diri saya sendiri aja ya saya gemes gitu. Enggak bisa. Jadi saya suka lagi cari lagi tantangan, cari lagi apa lagi, apa lagi, apa lagi. Tapi ada orang ternyata yang senang dengan kepasifannya gitu. Kalau Tuhan, masalah Tuhan sudah menjanjikan untuk kau terus bermultiplikasi, maka gimana caranya Tuhan? Ayo kita kejar, tanya Tuhan, gimana caranya Tuhan? Ya, nah lanjut ya. Paulus ya menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 27, 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya
supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya, kalau mau baca keseluruhannya dari perikop ini cerita di mana Paulus pun itu memberikan ilustrasi seorang atlet, ya, atau petinju yang mereka pun mendisiplin diri mereka. Mereka pun menguasai diri mereka sehingga bisa menang, bisa mengalami kemenangan dalam pertandingan. Sama seperti kita. Kalau petinju asal-asalan ninju, dia cuma buang-buang energi, lawannya nggak KO. Tapi petinju yang pintar, dia akan cepat membaca, dia akan lihat, oh titik ini yang menjadi kelemahan kawan ini. Ya. Oh ternyata ketika dia set pakai tangan kiri, oh kurang kuat, oh itu aja yang gue serang, sebelah kirinya. Maka dia nggak buang-buang waktu gitu loh. Ya. Tepat sasaran, sama seperti atlet juga seperti itu. Ya, dia mengukur kekuatannya segini, akan aku tambah, akan aku tambah, akan aku tambah lagi. Jaraknya kan misalnya atlet lari gitu ya, akan aku tambah lagi pelan-pelan, 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 sampai akhirnya ada kekuatan terbentuk. Ya, nah sama seperti itu, kita pun ya melatih tubuh kita dan menguasainya. Supaya apa? Ketika kau memberitakan Injil, kau sendiri tidak ditolak. Ya. Frasa melatih tubuh, ya, frasa melatih tubuh yang ada di ayat ini, dalam versi lain itu memiliki arti memukul tubuh dan menghambakannya. Menunjukkan usaha keras dan disiplin tinggi untuk bisa mengendalikan diri. Terutama dalam hal kedagingan atau nafsu ya, terus emosi yang tidak terkendali, kebiasaan buruk dan rasa malas rohani. Jadi kalau dia udah tahu nih, wah gue lagi malas nih, dia akan memukul tubuhnya dan gak mau lagi dihambakan oleh si rasa malas rohani itu. Misalnya seperti itu gitu ya. Atau emosi ya. Sama ya kalau tadi misalnya atlet atau petinju yang gak sabaran, tidak menguasai emosinya, mereka main pukul aja. Ya, saya bilang tadi, cuman buang-buang energi dan buang-buang waktu. Lawannya mah gak roboh. Ya. Jadi kuasai. Ya, apa hal hari-hari ini yang kau tahu ya dalam tubuhmu ini nggak bisa nih, aku harus taklukkan, aku harus taklukkan. Ya, menguasai diri tadi ya akan memampukan kamu juga ya hidup dalam kekudusan. Kekudusan di sini nggak selalu berbicara tentang seks ya. Kayak tadi amarah itu pun, emosi itu pun, ya, itu bisa membuat seseorang akhirnya tidak mencapai visinya. Ya, cari tahu ya, baca nanti kisahnya Musa ya. Bagaimana ketika dia tidak menguasai dirinya, dia marah, akhirnya saudara-saudara? Dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, kalau kau marah diliputi oleh amarah, kau bisa jadi tidak masuk atau tidak mendapatkan janji tertinggi yang sudah Tuhan sediakan bagi hidupmu. Saya ini orang tipikalnya juga kalau istilah orang timur ya, sumbu pendek. Ya, artinya cepat marah gitu ya. Tapi Tuhan tempatkan saya di suatu tempat waktu itu gitu ya. Digembleng di sana hanya untuk mengajarkan saya tetap sabar. Ya. 3 tahun kurang lebih saya di tempat itu dan oke, ini ya hasilnya ya Tuhan ya. Gitu. Apakah hari ini saya bisa berbangga bahwa amarah saya sudah bisa saya kuasai? Mungkin menurut saya sudah, tapi saya nggak tahu next time-nya Tuhan akan kasih pengujian yang seperti apa hanya untuk bisa menguasai amarah tadi, menguasai emosi tadi. Ya. Rasa malas rohani itu ya, udah merasa udah bisa, udah mampu karena terbiasa. Nggak lagi mau nambah latihan-latihan rohaninya. 2 minggu lalu kalau ya 2 minggu lalu ya saya bagiin tentang doa dan puasa. Ada yang sudah mempraktekkan, ada yang sudah merasakan ya salah satu bentuk disiplin rohani itu lewat doa dan puasa seperti apa. Jangan malas rohani. Udah biasa kak, udah biasa kak. Ya. Saya malah rindu untuk ngalamin lagi apa Tuhan. Saya nggak mau cuman karena dipaksa atau karena situasi ya. Tapi saya pengen mengalami dobrakan-dobrakan juga gitu ya dalam hidup saya gitu. Nah, ayo terus belajar sama-sama ya. Nah, lalu berangkat dari ayat tadi tentang menguasai tubuh. Sebenarnya apa sih artinya menguasai tubuh? Kita akan sama-sama belajar ya. Yang pertama adalah disiplin diri. Menguasai tubuh berarti tidak membiarkan tubuh dikendalikan oleh keinginan daging. Ya, kita harus berdisiplin secara konsisten ya. Namanya disiplin itu pasti butuh konsisten. Ya, menjadi murid ya atau disciple itu pada dasarnya melibatkan proses pendisiplinan tadi.
Ya, itulah uniknya pemuridan. Ya. Saya akan bilang dengan tegas, sangat berbeda dengan kelompok-kelompok Alkitab yang lain kah yang tidak ada pendisiplinan. Pemuridan dipastikan kamu mendisiplin dirimu. Itu yang membuat kau kuat. Ya, kalau kalau hari ini kau udah bertahun-tahun, tapi kayaknya nggak ada kekuatan dalam diriku. Yuk sama-sama ngobrol sama saya. Kita sama-sama cek apa nih yang salah. Ya. Karena pemuridan itu dari Tuhan. Ya, amanat agung. Ya, itu yang kita kerjakan. Dan Tuhan juga menginginkan kita bangkit menjadi muridnya. Murid pasti terbiasa mendisiplin diri. Ya. Pemuridan atau disiplin itu pemuridan atau disiplin tanpa pemuridan atau disciple tanpa pendisiplinan hanyalah pengikut pasif. Ya, hanya pengikut pasif. Ya. Dan di Yohanes 8 ayat 31 dikatakan bahkan apa? Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Terbiasa untuk mendisiplin diri, tunduk pada firman Tuhan. Keluar dari situ, oh kamu bukan murid. Kamu hanya ngaku-ngaku murid. Ya, ada beberapa saudara-saudara PA kita juga ya yang berprofesi sebagai guru ya. Saya bilang itu pekerjaan yang tidak mudah. Ya, menjelaskan sesuatu apalagi kepada anak kecil ya. Wah, itu effortnya luar biasa. Ya. Saya bahkan bilang, duh saya pengen deh sesekali belajar ya, gimana caranya ikut kelompok PA para pelajar gitu ya. Karena saya juga nggak tahu gimana cara ngejelasinnya keponakan saya gitu ya. Tentang keselamatan misalnya atau tentang Tuhan apa ya Yesus sebagai Tuhan dan Raja misalnya. Keponakan saya tuh, aduh susah ya ternyata ya nggak mudah gitu ya. Oke, jadi ayo belajar tunduk sama Tuhan. Ya, ayo terbiasa mendisiplin. Kamu murid, kamu terbiasa mendisiplin diri. Ya. Nggak hidup serampangan, nggak hidup sembarangan. Ya, dari kayak tadi ya, jangan malas ya, jangan dipenuhi dengan amarah, jangan dipenuhi dengan nafsu, ya, tunduk gitu. Nah, juga yang kedua gitu ya, menguasai tubuh seluruhnya itu artinya apa? Tunduk pada Roh Kudus ya. Tubuh ini harus diperintah atau dipimpin oleh Roh Kudus, ya, bukan oleh hawa nafsu. Di Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, yang mana yang mau kau kasih makan lebih banyak? Ya, rohmu kah atau dagingmu? Kalau kau kasih makan daging yang lebih banyak, ya buah yang kau dapat pun hanya berasal dari kedagingan. Tapi kalau roh yang kau kasih makan lebih banyak, maka buah-buah roh akan terwujud dalam dirimu. Apa buah roh? Salah satunya tadi balik ya, penguasaan diri tadi. Kelembutan, kesetiaan, ya, dan yang lainnya. Gitu ya. Nah, ayo hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya, kemudian kita juga harus apa? Konsisten ya dalam kehidupan kita, dalam antara hidup dan pelayanan, gitu ya. Konsisten antara kehidupan dan pelayanan, ya. Tadi kan dibilangkan di Paulus gitu ya, jangan sampai sesudah kita memberitakan Injil kepada orang lain, ya kita sendiri tolak. Karena apa? Hidupnya sendiri tidak selaras dengan apa yang dia nyatakan. Ya. Ini berbicara tentang integritas. Ya, hidup kita harusnya sejalan dengan apa yang kita beritakan, apa yang kita ajarkan, ya, apa yang kita yakini, gitu. Itu yang kita harus lakukan. Memang nggak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, lalu yang dikatakan dengan menguasai diri tadi itu apa? Ada pengendalian emosi dan pikiran. Ya, menguasai tubuh itu juga mencakup pikiran dan hati. Ya, sebab tubuh mengikuti apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kalau kau berhasil ya menguasai emosi dan pikiranmu, ya, tubuhmu itu akan mengikuti. Kalau hatimu dipenuhi dengan amarah, lihatlah reaksi dari tubuhmu. Ya, biasanya nih ya kalau saya apalagi saya akan mencontohkan diri saya ya. Kalau saya lagi tidak damai sejahtera atau dipenuhi dengan amarah, reaksi tubuh saya itu adalah pusing. Ya, bukan karena hipertensi ya, enggak, jangan langsung mencocologi seperti itu. Kakak kan hipertensi, bukan ya, gitu ya. Tapi itu tadi, ya pusing, oke. Ini ada yang nggak benar nih. Ya. Makanya tadi, ayo kuasai diri, kuasai tubuhmu. Jangan sampai tubuh ini malah jadi musuhnya kita. Ya. Dan dibilang di sini kan apa di Roma 12 ayat 2 ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tiap hari juga Tuhan ingin kita diperbaharui gitu ya. Diperbaharui baik pikiran dan hati. Ya, tubuh itu pasti mengikuti. Kalau kalau dibilang hatinya
penuh dengan sukacita, tubuhnya akan seperti apa? Ringan rasanya, kerja tuh kayaknya enak gitu. Ya, ngelakuin apa-apa tuh enak gitu, nggak ada beban. Tapi kalau hatinya udah dipenuhi dengan ya itu dia ngedumel, ya keluh kesah, ya amarah, kekhawatiran, lihat deh fisiknya akan kelihatan eh, nggak fit gitu, ya nggak fit. Oke, nah lalu berbicara tadi tentang menguasai tubuh seluruhnya, ya ada kesetiaan dalam perlombaan iman. Ya, menguasai tubuh adalah bagian dari berlomba untuk memperoleh mahkota yang kekal. Ya, ini membutuhkan ketekunan dan fokus. Seperti tadi ya, atlet itu dia bekerja keras, dia berlatih keras untuk dapat kemenangan. Nah, menguasai tubuh seluruhnya berarti hidup dalam ketaatan, kedisiplinan, dan kekudusan. Dengan menundukkan seluruh aspek tubuh di bawah kendali Roh Kudus. Ini bukan soal kekuatan kita sendiri, tapi tadi saya bilang hasil dari hidup yang terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Ya, orang percaya ya itu kita sendiri ya harus terus berlomba dalam iman ya dengan penuh komitmen ya agar tidak hanya apa mengajarkan saja tapi juga menghidupinya sehingga kita menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi ke tadi yang cerita tentang Yusuf dan Simpson, ya kita lihat bagaimana mereka ternyata tidak ada yang satu mengembangkan manusia rohnya sehingga kuat, ada yang tidak. Nah, bagian dari memutuskan untuk hidup kudus ini tadi saya bilang adalah kita harus membangun manusia roh yang kuat supaya kau bisa hidup dalam kekudusan. Gimana caranya? Ya. Dan kenapa itu perlu gitu ya? Ya perlu pasti tadi ya untuk mengendalikan daging, untuk mendisiplin jiwa ya, untuk bisa hidup dalam ketaatan. Nah, bagaimana cara membangun roh yang kuat? Saya akan bagikan dengan dua cara ya. Yang pertama ya, kita menjadikan firman Tuhan sebagai satu-satunya dasar atau fondasi ya dalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan, gak ada yang lain. Ya, ada begitu banyak buku, aturan, hukum ya di dunia ini, tapi di atas itu semua firman Allah adalah hukum yang tertinggi yang harus kita taati. Ya, meski orang-orang sekitarmu mungkin gak sependapat denganmu, ya, tapi saya berharap ya kita semua menjadi orang-orang yang berani bersuara dengan lantang ya untuk memutuskan tetap submit pada firman Tuhan, tetap tunduk pada firman Tuhan. Ya, karena saya mau bilang bahwa prinsip-prinsip firman Tuhan itu sekarang bukan prinsip-prinsip yang populer. Ya, hidup kudus itu nggak populer. Ya, hidup berbeda itu dengan dunia itu menjadi nggak populer. Kau bahkan sering diasingkan, gitu ya. Tapi it's okay ya, karena kita tahu buahnya adalah kemuliaan. Sesuatu yang nggak dijual dengan murah. Kemuliaan Tuhan tuh bukan sesuatu yang murah, saudara-saudara. Ya, nah jadi jangan cepat-cepat ingin sesuatu yang instan ya, yang ingin membuat kamu terkenal, viral dan segala macam gitu ya, enggak. Ya, pendisiplinan dengan menundukkan diri pada firman, ya, memang itu bukan suatu hal yang diminati. Nah, tapi sejauh mana kita menggali, merenungkan firman Tuhan serta menghidupinya, ya itulah yang akan membuat kita menjadi memiliki kekuatan yang baru. Nah, kalau kita mempelajari firman ini secara dangkal, ya maka pengertian kita juga dangkal. Tapi kalau kita mendalaminya, ya terus dan terus merenungkannya, kau akan mendapatkan sesuatu yang baru. Itulah maka dibilang firman Tuhan itu selalu baru. Karena kau juga mengejar, walaupun firman yang disampaikannya sama, ya. Tapi kau mengejar apa Tuhan, apa Tuhan, kenapa begini, kenapa harus begitu? Ya kadang-kadang saya juga terpancing ketika anak-anak PA saya yang anak-anaknya kritis gitu nanya gitu ya. Dan jujurlah nggak semua juga langsung bisa saya jawab saat itu. Saya bilang, kasih saya waktu ya. Saya akan cari tahu lebih dalam lagi. Ya, mungkin jawaban saya sementara ini seperti ini, tapi saya tahu itu nggak memuaskan dia. Ya, tapi ayo ya, kita kita pun jangan merasa oh karena kita sudah pembimbing udah lebih tahu, enggak. Ya, kadang kita malah tertampar, kenapa dia bisa berpikiran seperti itu? Kenapa gue baca ayat yang sama gue nggak kepikiran ya gitu. Kadang-kadang kan gitu kan, kenapa gue baru seperti disadarkan gitu. Ya, ayo jangan mau pendalaman yang dangkal. Enggak ada kalau dalam berarti enggak kalau dangkal berarti enggak dalam. Ya, berarti jangan mau cuman pengertian yang dangkal, tapi dalamilah lagi firman Tuhan, dalamilah lagi firman Tuhan. Ya, firman yang akan memampukanmu untuk terus berjalan dalam kebenaran, ya. Pegang teguh firman Tuhan, ya. Firman yang akan memberikan kita enggak cuma sekedar kehidupan tapi juga kesehatan. Ya, tadi saya bilang saya ditegur dengan
memanage waktu tadi gitu ya. Oh iya, dan hari ini ya puji Tuhan ya, saya bahkan nggak pernah lagi gitu linglung kayak goyang gitu tuh nggak pernah lagi. Karena Tuhan tahu, nggak ini bait ini penting. Bejana ini penting, harus dijaga, harus dirawat gitu. Dan supaya dia bisa berfungsi gitu. Nah, ya. Nah, jadi ayo lakukan firman Tuhan lebih lagi. Di Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, janji itu adalah firman itu sendiri. Janji itu adalah perkataannya. Pegang teguh firman ini. Ya, saya nggak bisa menjelaskan bahwa ada begitu banyak jawaban-jawaban atas pertanyaan saya yang saya temukan justru ketika saya baca Alkitab. Ya. Ketika saya mau kerja, Tuhan saya kerja di mana? Tuhan tunjuk spesifik di sini lau. Nah yang benar Tuhan, saya masuk aja nggak bisa. Percaya nggak sama aku? Iya deh Tuhan gitu ya. Ya udah masuk gitu ya. Nah Tuhan, habis ini saya mau kemana? Saya ditempatkan di mana gitu kan? Itu pun saya tanya. Ya. Jadi kalau kata orang, penempatan si Laura mah ya memang udah ditentukan sama kantor pusat. Enggak, saya request sama Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan jawab. Ya, saya minta sama Tuhan, Tuhan saya mau di sini. Saya bahkan pernah bilang, Tuhan kalaupun saya ditempatkan di suatu daerah pedalaman, itu bukan karena saya bodoh. Bukan karena saya tidak berfungsi, tapi di tempat itu saya akan katakan firman Tuhan. Saya mau mengubahkan tempat itu. Dan Tuhan, ketika saya ngomong itu kayaknya gampang ya. Ternyata saya juga diproses di sana, guys. Ya itu tadi saya bilang, mengalahkan rasa amarah saya. Ya. Dan sampai hari ini kalau orang-orang yang ada di sana masih mengingat saya, itu kasih karunia Tuhan lah. Itu bonusnya. Yang Tuhan lebih pentingkan itu adalah dirimu. Masing-masing pribadi kita ini unik di hadapan Tuhan. Dan masing-masing kita pribadi ini penting di hadapan Tuhan. Ya, jangan beranggapan oh itu tadi Cikatri mah inilah lebih penting kali di hadapan Tuhan. Soalnya bisa jadi WL, aku nyanyi aja sumbang. Ya enggak itu yang Tuhan lihat, bukan kemampuanmu, tapi pribadimu yang Tuhan mau pakai. Ya. Nah, lalu yang kedua apa? Caranya selain tadi baca firman ya, gali dengan lebih dalam. Yang kedua adalah bangunlah kehidupan doa yang konsisten. Ya, minggu lalu saya sudah bagiin panjangnya tentang doa ya. Nah, ayo saya hari ini kayak mengingatkan kembali lagi saja. Ayo bangun kehidupan doa yang konsisten ya. Selain doa adalah nafas kehidupan, ya cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan Tuhan, ya doa bukan cuma sekedar menyampaikan kata-kata ya, mengucapkan banyaknya request kita enggak. Ya, tapi saya hari ini diingatkan untuk mulailah berdoa dalam Roh Kudus atau berbahasa roh. Ya, adakah di sini saudara-saudaraku yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus atau belum berbahasa roh? Ya, kalau ada berikan reaksi nanti operator akan kasih tanda ke saya, gitu ya. Adakah gitu dan kamu rindu. Nanti di akhir kita akan sama-sama ya kita berdoa buat saudara-saudaraku yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, di Yuda 1 ayat 20 dikatakan gitu ya, akan tetapi kamu ya saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus di sini dikatakan apa? Berbahasa roh. Ya. Karena di 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya. So bangun dirimu dengan berbahasa roh. Itu yang menjadikanmu kuat. Ya. Doa bersama dengan saudara seiman itu baik ya, tapi jangan membonceng doa dan berharap itu dapat menguatkan rohmu. Enggak bisa. Ya. Doa bareng-bareng sama saudara seiman ya pada satu Jumat, berapi-api merasakan lawatannya, tapi jangan membonceng doa. Kau harus bangun sendiri ya. Kehidupan doamu di ruang doamu. Ya. Saya bilang waktu itu dan hari ini juga ya saya perjalanan dari Jawa Tengah ke sini ke Bandung gitu ya itu butuh 4 jam. Ya, daripada saya bengong gitu ya, ya udah saya berbahasa roh gitu. Dan ketika kita berbahasa roh ya konsisten misalnya gitu ya minimal 5 menit sehari gitu ya. Nanti perlahan-perlahan ditambahkan lagi ya. Dan jangan khawatir, itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ya. Karena Roh Kudus itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya. Ia mampu bekerja di mana saja dan kapan saja. Ya. Kau bisa bangun rohmu ya kapan saja. Lagi kerja tiba-tiba diingatkan, kok aku tergerak ya untuk berbahasa roh. Kok aku tergerak ya untuk mengaktifkan lagi gitu ya.
Nah, karena ketika kita berbahasa roh, kita lagi mengaktifkan seluruh indera tubuh kita, ya. Seluruh kewaspadaan kita tuh jadi kayak gitu. Ya, dan itu akan mempengaruhi hal-hal di sekitarmu, ya. Tanpa kau sadari ya saudara-saudara, ketika kita berbahasa roh, itu juga ada unsur peperangan di sana. Ketika tadi hari ini ya mau nyampe di sini dapat kabar ya saudara-saudara kita ada yang mengalami kecelakaan gitu ya di tol, langsung instruksi yang pertama apa? Ayo berdoa. Ya, jangan panik dulu gitu kan. Ayo berdoa. Ayo kita perangi. Berbahasa roh, ayo kita perangi. Oh iya benar. Ya, itu membangun diri kita dan kita melawan gitu. Iblis itu bingung gitu. Ini serangan dari mana? Serangan dari mana? Ketika kau berbahasa roh. Ya. Dan tadi malam saya tuh harusnya saya jam berapa ya? Setengah 10, kalau nggak salah setengah 10 malam, saya mau ngejemput salah satu peserta DC lah ya, dia dari Surabaya saya suruh ke Pekalongan dulu. Nanti saya jemput di sana, saya bilang gitu. Nah, keretanya itu tiba setengah 11 malam. Nah, eh, sebelum saya jemput dia, tiba-tiba mama saya itu WhatsApp gitu ya. Mama pusing gitu ya. Oh, kenapa mama pusing? Udah minum obat belum apa segala macam. Nah, di akhir-akhir chatnya mama saya itu ada satu kalimat yang wah, gue nggak bisa baca nih tulisannya. Mama saya itu udah pernah stroke ya tahun 2012 apa 2013 kalau saya nggak salah, mama saya itu stroke dan indikasi saya pertama kali bilang ada yang nggak benar ketika mama saya juga ngirim SMS, dulu zamannya masih SMS ya belum ada WhatsApp, itu nggak benar tulisannya. Indikasi saya waktu itu. Dan langsung saya bilang sama adik saya yang ada di rumah, bawa mama ke rumah sakit sekarang. Dan benar, semenjak itu langsung drop. Cepet banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Sebelah tubuh mama saya itu lumpuh. Sebelah kiri saya kalau nggak salah, jadi nggak bisa berfungsi gitu ya. Dan mama saya itu orang yang nggak bisa diem ya, tiba-tiba dia jadi nggak bisa bergerak itu membuat kita sedih. Dan dia pun sedih karena dia ngerasa kok jadi kayak nggak berguna gitu. Nah, singkat cerita ya banyak mujizat lah terjadi di tengah-tengah keluarga saya. Mama saya itu bisa balik lagi, bisa berfungsi lagi, bisa berjalan lagi, bisa bekerja lagi, bisa semuanya lah ya, bisa ngomong lagi. Dulu bahkan sama sekali nggak bisa ngomong gitu kan, dan sekarang bisa ngomong lagi. Tiba-tiba tadi malam itu kejadian kayak gitu terjadi, bikin saya apa nih gitu kan, kenapa nih gitu kan. Itu saya udah di dalam mobil, saya berhenti. Ya, saya berhenti, saya telepon, karena kan WhatsApp-nya udah nggak benar. Saya telepon papa saya. Kenapa mama? Saya bilang, emang kenapa? Kata papa saya gitu kan. Wah, dia cerita nih kayaknya ada yang ditutupin gitu kan. Katanya pusing. Coba pak dicek, saya bilang gitu. Oh iya, emang tadi ada kejadian yang memicu mama kamu bereaksi seperti itu. Apa? Saya bilang, padahal bapak udah bilang, jangan cerita-cerita ya ke anak-anak gitu ya kan. Ternyata singkat cerita lah ya, apa mama saya itu sama bapak saya itu keluar di dalam mobil itu mereka bertiga. Ada satu ponakan saya itu masih kecil 1,5 tahun umurnya. Jadi ketika papa saya keluar dari mobil, mobil ini terparkir gitu kan. Biasanya aman-aman aja gitu ya. Papa saya itu keluar mau ke ATM, udah masuk ke ATM, tiba-tiba mobil ini tuas rem tangannya dimainin sama ponakan dan jalanlah mobil ini. Paniklah mama saya, mobil ini berhenti hanya karena nabrak 4 motor di depan. Dan ada satu orang masuk untuk narik lagi, gitu. Ada satu orang bapak entah dari muncul, tiba-tiba narik lagi. Karena mama saya cuma teriak, dia kan responnya udah agak ini ya, mau apa agak lambat gitu. Harusnya kan dia bisa tarik sendiri, ini enggak, dia jadi panik. Dia panggil bapak, bapak gitu. Bapak saya itu enggak balik. Maksudnya nggak dengar gitu, nggak dengar gitu. Dan itu membuat mereka shock ya, karena kan jalan dengan sendirinya gitu. Ya ponakan saya juga nggak ngerti apa-apa ya, dia juga jadi nangis-nangis doang gitu kan. Nah, eh, itu langsung sama ya respon saya, apa ini Tuhan? Besok saya mau berangkat, besok saya mau DC, besok saya juga mau bagian firman, apa nih Tuhan? Gitu kan. Akhirnya diceritain seperti itu, udah ya, respon saya pertama kali adalah minta saudara yang ada di rumah, tolong tumpang tangan atas mama. Kita berdoa. Ya, ayo berbahasa roh sama-sama, tumpang tangan, ya, dan berdoa buat keluarga. Ya. Hari ini, tadi pagi sebelum berangkat, saya juga tanya. Saya bilang, saya akan ke Bandung, eh, Mama Papa, gimana kondisinya? Udah baik-baik saja belum? Ya puji Tuhan, tensinya udah turun. Gimana? Saya udah bilang kan, kalau ada yang penurunan terjadi, dilihat ya, dicek ya, gitu. Tapi puji Tuhan nggak terjadi.
Dan kalau tadi juga ya tiba-tiba dapat berita gitu kan, saudara-saudara kita ada yang mengalami kecelakaan gitu kan, respon pertama, ayo berperang, bangun bahasa roh. Jangan menganggap sesuatu yang nggak penting. Satu akses Tuhan kasih, ya untuk kau bisa terhubung, untuk kau bisa menjadi kuat, untuk kau bisa membangun rohmu. Masakan kamu nggak merindukannya? Masakan kamu nggak menginginkannya? Akses loh itu, dan itu gratis, nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, nggak perlu harus, harus puasa 7 hari 7 malam dulu ya. Harus ini, enggak. Kamu menginginkannya enggak? Kalau kamu menginginkannya, minta sama Tuhan dan Tuhan akan berikan. Karena Tuhan lihat adalah hati. Ya, Tuhan pasti lihat hati. Nah, ya, oke lanjut ya. Nanti kita jadi bahas tentang bahasa roh nanti ya. Lanjut, kekudusan adalah kunci ya untuk banyak hal dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa mengalami hubungan yang dalam dan benar dengan Allah. Kekudusan seringkali terdengar berat dan mustahil, tetapi sesungguhnya itu adalah panggilan dan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Ya, bukan sesuatu yang mustahil. Ya, kekudusan bukan sekedar larangan terhadap dosa, tetapi justru jalan menuju persekutuan yang dalam, yang intim dengan Tuhan. Ya, yaitu kehidupan rohani yang penuh dengan kuasa. Ya, masakan kamu nggak rindu ketika kamu berjalan atau ketemu dengan orang sakit dan dia disembuhkan? Mereka yang terikat, mereka dilepaskan ketemu denganmu. Karena apa? Ada roh Allah di dalammu. Ada kuasa Allah di dalammu. Ya, itu yang menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, kita akan belajar tentang kunci-kunci itu tadi ya. Yang pertama, kekudusan adalah kunci untuk melihat dan mengenal Allah. Di Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tadi seperti Abram gitu ya, ditemui oleh Tuhan pada umur 99 tahun. Dan saya percaya dari umur sejak Abram lahir oe-oe dan dia mulai mengerti tentang kebenaran firman Tuhan sampai dia umur 99 tahun, dia jaga kekudusannya, maka Tuhan berkenan. Maka dia bisa bertemu dengan Allah. Tanpa kekudusan, ya kita akan kehilangan kepekaan rohani kita dan tidak dapat mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi. Ya, kekudusan adalah kunci untuk kita bisa melihat dan mengenal Allah dengan sempurna. Lalu yang kedua, kekudusan adalah kunci untuk kita diperkenankan dan dipakai oleh Allah. Ya, di Roma 12 ayat 1 tadi ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan hanya bisa memakai seseorang yang hidupnya bersih. Ya, banyak orang yang melayani tapi sedikit yang hidup dalam kekudusan. Dan mereka berpikir pelayanan itu bisa menguduskan mereka. Enggak bisa. Itu kamu lagi mengkamuflase. Kamu lagi pakai topeng, kita lagi pakai topeng. Enggak. Ya. Kekudusan itu kau sendiri yang berkomitmen, ya, hidup di dalam firman Tuhan. Ya. Jangan pakai pelayanan menjadi topeng untuk menunjukkan kamu kudus. Enggak. Ya. Nah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga, ya, kekudusan adalah kunci untuk kuasa Roh Kudus, ya. Di 2 Timotius 2 ayat 21 ya dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, siap untuk dipakai tuannya. Nah, kekudusan menjadikan kita dapat dipakai Allah untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia lagi. Tuhan bahkan rindu untuk pakai kita untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia. Seperti apa? Ya nggak tahu ya. Tiap-tiap orang akan dipakai Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Ada yang tadi saya bilang dipakai untuk tujuan dalam pendidikan, dalam pemerintahan, dalam hukum, dalam apa lagi macam-macam. Ya, saya mengucap syukur kalau kemarin ada salah saudari kita gitu ya dikukuhkan gitu ya jadi hakim ya. Puji Tuhan ya ada murid ya yang jadi hakim masuk ke kehakiman gitu ya. Ada yang masuk ke kejaksaan. Wah, itu bukan ladang yang gampang saudara-saudara, sangat sulit ya untuk bisa tetap memegang firman Tuhan di tengah-tengah banyaknya kompleks masalah yang terjadi di negara kita hari-hari ini. Ya, tapi kita percaya ya Roh Kudus memampukan dia. Ya. Ayo kita berdoa gitu ya untuk saudara-saudara kita ini. Nah, yang keempat, kekudusan adalah kunci untuk kemenangan atas dosa.
Ya, di Galatia 5 ayat 16 dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging ini hanya menuju kepada kebinasaan. Tapi kalau kamu hidup di dalam roh, kamu akan menang atas kebinasaan-kebinasaan itu atau atas dosa-dosa itu. Ya, dan itu kekudusan itu bukan hasil usaha sendiri, ya, tapi buah hidup yang berserah dan berjalan terus, ya, berkomitmen untuk berjalan terus di bawah pimpinan Roh Kudus. Nah, yang kelima, kekudusan adalah kunci untuk damai sejahtera dan sukacita. Ya, di Yesaya 32 ayat 17 dikatakan, di mana ada keadilan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Buah dari keadilan adalah ketenangan dan kepercayaan selama-lamanya. Ya, kau butuh damai sejahtera, tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam hidup dalam kekudusan, maka nggak akan ada yang mau berusaha mau ngoprek-ngoprek kamu juga yang nggak mungkin, nggak dapet, nggak ketemu celahnya. Ya, karena masalahnya kita belajar untuk tunduk gitu kepada Roh Kudus. Ya, hidup dalam dosa menciptakan kegelisahan dan rasa bersalah. Ya, sebaliknya hidup di dalam kekudusan akan menghasilkan kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang dalam. Mana yang kamu mau pilih? Mana yang kita mau pilih? Terakhir, ya, kekudusan adalah kunci untuk warisan kekal. Ya. Di Matius 5 ayat 8 dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Ya, itu di Wahyu 22 ayat 14. Hidup kekal bukan hanya untuk mereka yang percaya, tapi mereka juga yang menjaga kekudusan sampai akhir. Saya percaya hari ini setiap kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, ya, tapi dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi tadi saya bilang, kuatkan dan teguhkanlah imanmu lebih lagi. Ya, bangkitkanlah lagi manusia roh itu. Ya, beri dia kekuatan ya dengan tadi baca firman, dengan doa, dengan disiplin-disiplin rohani yang lebih lagi. Kita akan tutup dalam doa.